Ikan apa ini, Pak? Ikan lumba-lumba. Lumba-lumba, mungkin pesut mahakam mungkin boleh dibilang ya. Yang pesut yang itu. Oh, itu pesut. Oh, ini bedanya ya. Di sini. Oke, ini lumba-lumba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kanal Inspiratif. Sore hari ini kita belusukan kembali di sudut-sudut Kabupaten Kutai Timur untuk mencari inspirasi-inspirasi baru untuk pengrajin-pengrajin ataupun orang-orang memiliki inspirasi-inspirasi buat kita warga masyarakat Kabupaten Kutai Timur agar kita bisa sedikit mencontoh dari salah satu pengrajin ukiran kayu. Letaknya di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di samping Catholic Center. Nanti Sobat Inspiratif jika ingin mungkin melihat pengrajinnya seperti apa, kemudian apa-apa saja yang sudah dibuat, bisa langsung ke TKP. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke workshopnya beliau. Tapi jangan lupa like dan subscribe channel Kanal Inspiratif. Yuk, kita ke TKP. Apa ini? Pak siapa namanya? Pak Dwiono. Pak Dwiono. Sobat Inspiratif ketemu sama beliaunya, Pak Dwiono. Beliau adalah apa ya? Tukang pahat, ya, pengukir dari bahan-bahan. Untuk lebih jelasnya kita langsung aja tanya ke narasumbernya. Gimana sih prosesnya? Ini banyak sekali ya macam-macamnya sudah dibuat ya. Kita lihat saja di mana ini prosesnya. Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Ya. Ini mau buat apa ini? Ini ceritanya mau buat ikan arwana. Ikan arwana. Cuma tahu jadinya tahu ikan apa ini. Kenapa ya? Ya, soalnya kita juga baru coba-cobalah daripada kayu di sini kan kayaknya banyak yang nggak terpakai kan. Kita manfaatkan, siapa tahu di sini ada yang minat lah ibaratnya kan. Oh gitu. Karena kalau di Jawa kan banyak lah, kalau di sini kan siapa tahu kita coba-coba dulu kan. Ini dari apa ya? Tunggak atau kayu bekas apa ini? Ini tunggul ulin, Pak, ini, Pak. Ulin. Oh, tunggul ulin. Oh ya, ini ada bekas kebakar ya? Ya, bekas bakar. Oh, jadi ini memanfaatkan limbah-limbah yang ada di sekitaran pekarangan belakang sini ya. Banyak. Dikasih sentuhan seni ini bisa jadi ikan arwana. Kalau kita lihat ya ada sisinya macam ikan ya. Oh, kira-kira apa ya? Ini tiap tunggak itu berarti perlu, wah ini mau jadi apa ya? Gitu ya? Kita sesuaikan sama tunggulnya. Oh, tunggulnya. Nah, tunggulnya kayak gini, bagusnya kita bikin ikan. Oke. Apa bentuk yang lainnya, sesuaikan sama kayunya lah ibaratnya kita. Sesuaikan dari situ. Luar biasa, ini perlu tingkat kesenian apa, imajinasi yang tinggi ya terkait sama itu. Kan. Itu semua tunggak misalnya dibawa ke sini gitu ya, baru pelan-pelan nih kira-kira jadi apa gitu ya. Sama mikir pelan-pelan kan, oh ini kayaknya pasnya dibikin ini, tergantung pokoknya harus sesuai sama tunggulnya lah. Ya. Mau bikin ikan pas ya bikin ikan, kalau lainnya kayak gitu kan. Oh, ada burung gitu ya. Oke. Kira-kira untuk ini membuat satu buah ini satu tunggul sampai jadi itu berapa lama, Pak? Ya, kalau kayak gini mungkin hampir 1 bulan lah. 1 bulan. Soalnya kalau kayu ulin lama. Keras. Tuh. Yang jadi kendalanya di situ. Kalau beda sama jati lah ibaratnya kan. Iya. Kalau jati lebih ya? Lebih agak empuk dia. Lebih agak empuk. Ini keras kalau ulin itu. Untuk ini kayak semacam pahat-pahat ini dulunya Bapak di mana itu? Di Jawa? Aku dulu belajar di Jepara. Jepara, oh iya sudah tersohor itu ya, Jepara masalah ukir-ukiran itu ya. Kota ukir lah ibaratnya. Ini memanfaatkan, kenapa sih tidak kita gunakan itu ya? Iya, makanya kita ini daripada kayunya dibuangin kan, dibakar kan, nah makanya kita manfaatkan. Betul. Jadi kerajinan gini kan, siapa tahu di Kultim ini banyak peminatnya kan.
Iya. Kalau di Jawa banyak peminatnya ukiran dari tunggul-tunggul jati kan. Nah, kita coba-coba bikin dari kayu ulin. Tapi kendalanya memang prosesnya agak lama karena keras ya. Ngomong-ngomong, ini sudah berapa lama sampai menggeluti kayak semacam ini? Atau di Kutim sudah berapa lama, Pak? Kalau di Kutim baru uji coba sih, belum begitu lama juga sih. Belum ada setahun lah ibaratnya kan. Ya. Kita coba-coba itu, soalnya pemasarannya juga kurang kalau di sini kan. Oh gitu. Minatnya kan belum begitu. Ibarat belum begitu banyak lah kalau tentang ukiran kan, beda kayak di Jawa kan. Oke, mungkin perlu adanya apa ya, kayak semacam promosi ya. Mungkin belum banyak orang melihat, ya kan gitu. Kenalnya di situ. Ini 1 bulan ya, kurang lebih seperti ini. Kira-kira nih, ini kan dari tunggul bekas, kemudian siapa tahu sobat inspiratif pengen tahu harganya berapa, ya kan gitu ya. Memang sih kalau dari bahannya memang tidak berharga, mungkin ada di belakang dan lain sebagainya. Tapi ini perlu konsentrasi dan imajinasi yang sangat tinggi ya. Itu yang menyebabkan ya mungkin agak mahal ya. Ya nggak terlalu mahal sih. Standar aja lah kita jual lah. Ya kira-kira berapa kalau satu gini lah misalnya, satu kerajinan? 4 juta atau 3 juta nggak apa-apa lah ibaratnya. Oh gitu. Jadi kita kan promosi dulu lah namanya. Oh, cari pelanggan dulu kan. Tergantung ukurannya mungkin harga itu. Ya tergantung rumitnya, ukuran juga pengaruh. Soalnya kan kalau semakin gede kan semakin lama ngerjainnya kan otomatis semakin mahal juga. Kalau yang kecil-kecil, nah itu kan ada kecil juga itu kan. Iya, itu ya murah gitu ya. Tergantung Benar. tergantung barangnya lah. Ini kalau saya perhatikan kok kayak hewan-hewanan ya semuanya. Hewan-hewanan. Ada nggak buat kayak semacam yang lain, misalnya itu ada burung, ada ikan dan lain sebagainya. Mungkin kayak tokoh atau apa bisa? Ya kalau itu mungkin perlu belajar lagi. Oh, perlu belajar lagi. Soalnya kalau kita bikin seni patung tuh harus pandai lah ibaratnya. Harus semirip mungkin ya. Harus, karakternya orang ini kayak apa, kita harus bisa menjiwai. Nanti pas tahu-tahu enggak ada kumisnya tuh, ada kumisnya kan gitu ya. Makanya ini cuma iseng-iseng. Makanya kebanyakan binatang ya. Binatang artinya tidak ada yang komplain. Misalnya kalau gambar saya lain saya gitu ya. Kan itu, takutnya nggak mirip gitu. Nggak mirip, kalau binatang nggak komplain deh ya. Binatang kan asal kurang-kurang dikit kan nggak masalah lah ibaratnya kan. Jadi kurang lebih sekitar 4 juta ya Pak. Sudah ada yang pernah beli Pak selama ini? Ada dulu, cuma ya nggak banyak sih, cuma 1-2 aja. 1-2 aja. Soalnya orang kayak gini itu harus orang pencinta seni kan. Pencinta seni. Orang nggak hobi seni ya mungkin nggak minat lah. Tapi kalau orang hobi ya berapa aja mungkin ya, kalau minat ya beli kan. Proses pengerjaannya memang ya 1 bulan ya mungkin ya. Saya kira dengan sentuhan seni yang tinggi 4 juta, kalau yang beli mungkin tahu ya saya kira itu suatu hal yang nggak mahal lah ya. Gitu, karena sentuhan seni kira-kira bisa enggak? Kalau saya disuruh buat kayak gini juga nggak bisa, nggak tahu jadi nanti ikan gabus atau ikan apa gitu ya. Itu mendapatkan ini di sekitaran sini masih banyak Pak bahan bakunya? Banyak, di kebun-kebun belakang masih banyak. Kebun-kebun belakang masih banyak ya. Untuk yang mendapatkan kayak limbah tungga atau apa ini tunggul itu beli atau enggak sih? Kita paling nembung ya paling enggak kita tanya yang punya dulu kan dipakai apa enggak. Kayunya kalau nggak dipakai ya kita ambil. Kalau dipakai mungkin nggak kita ambil kan. Oh gitu. Saya kira mungkin saya beli gitu. Dengan modal kan berarti ada modalnya gitu enggak? Kita cari sendiri dulu soalnya baru pertama kan. Kecuali mungkin udah berjalan usahanya udah rame, udah lancar, mungkin ya bisa kita beli ya. Iya, ini kan sudah ada beberapa yang jadi. Sudah pernah kayak semacam ikut pameran gitu atau dipajang di mana ya? Belum pernah. Belum pernah ya. Oke, ini sudah banyak sahabat inspiratif rupanya memanfaatkan kayu limbah atau tunggul atau tungga atau apalah bekas kayu bisa dimanfaatkan menjadi ukiran-ukiran dengan sentuhan seni yang sangat tinggi. Ini luar biasa. Gitu ya. Ini 1 bulan. Kira-kira Pak untuk
yang lain ini ukurannya minimal berapa, terus budgetnya berapa itu? Kayak semacam itu saya lihat ada kaligrafi ya. Iya, itu kaligrafi. Nah, kaligrafi kalau ukuran seperti itu ini Ya. kita ambilkan ya. Nah, kita contoh ambilkan. Nah, kita contoh. Jadi tidak hanya wih, berat ya. Ya, ulin itu. Nah, ini contoh yang tidak apa ya, bentuk hewan atau apa. Ini adalah kaligrafi. Ini bukan tempelan ya, ukir ya. Langsung ukir. Langsung ukir. Ini papan bekas, kurang lebih ukurannya sekitar 25 ya. 25 kali 40 atau 30. Ini bisa menjadi ukiran yang mempunyai nilai seni yang tinggi ya. Kalau semacam ini Pak, kira-kira budgeting berapa? Paling ya 1 juta lah. 1 juta, oke. Rumit ya, keras. Mungkin sampai habis berapa mata? Kadang pada patah. Patah ya, saking kerasnya. Nah itu terkenal di luar sana kalau kayu ulin ini adalah kayu besi ya. Ya, Kayu besi keras, makanya ya. keras. Oke. Binatang kaligrafi. Ada lagi mungkin inspirasi lain Pak? Buat apa gitu? Belum. Ya, pengennya mau bikin meja yang dari Oh tunggul itu kan. gitu. Cuma kendala ngambilnya ini yang agak Bahan bakunya ya. yang Itu harus tunggulnya yang besar yang gitu besar, ya. bawahnya juga agak repot juga. Repot juga di jalan Ya. ya. Oke. Kalau yang kecil-kecil sih enak, kalau yang paling diameter paling enggak 80, 60 lebih itu kan berat itu. Berat. Oke. Dengan mungkin bekas-bekas seperti ini jangan dibuang di samping kanan kiri rumah Anda. Nah, mudah-mudahan menjadi inspirasi bisa membuat kayak gini. Kalau mau berguru boleh Pak? Bisa ya? Oh jadi saingan nanti. Ya apa? Ilmu kan harus ditularkan. Ditularkan, benar. Diamalkan kan. Ini kan mungkin kalau dari segi kembangannya ya, ini kembangan Jawa ya. Ya, Nah, mungkin ini bisa mungkin kita angkat batik dari Kutai Timur misalnya, Bisa. kembangannya apa Ya, itu bisa ya. Bisa diaplikasikan di Diaplikasikan. Jadi selain keahlian sampean juga apa ya, warisan Kabupaten Kutai Timur ini bisa kita naikkan gitu. Sebenarnya tergantung permintaan ya. Misalnya saya mau ukiran ini, itu bisa. Bisa, Gitu ya. bisa. Oke. Baik sobat inspiratif, luar biasa ya. Pengrajin apa patung bahasanya. Patung aja. Ukiran ya, ukiran dari ini kayu ulin bekas-bekas bisa menghasilkan ya nilai jual yang sangat tinggi. Memang kendalanya mungkin dari segi bahan baku terkadang ya mungkin kita sedikit agak bersinggungan, ini kayunya sah atau tidak sih kan gitu. Padahal ini kan kayu bekas ya Pak. Ya harapannya sih ya namanya kayu bekas daripada dibakar tidak dimanfaatkan, Kita manfaatkan ya. dimanfaatkan kan gitu ya Pak. Oke. Itu sudah berapa banyak yang sudah terjual kira-kira Pak? Paling nggak terlalu banyak sih, baru 1-2 aja. Oh 1-2 aja, tapi ya Mas bagian kan belum jadi, baru ya tinggal pelitur kan. itu pernis. Iya, di pernis. Baik, wah, luar biasa sobat inspiratif. Sore hari ini kita dapat inspirasi baru terkait sama pemahatan atau pembuatan patung, ukiran dan lain sebagainya di sini. Baik itu dalam bentuk apa ya, kayak semacam binatang atau hewan-hewanan, kemudian juga bisa membuat kaligrafi. Kaligrafi mungkin bisa ditempel di depan ruang tamu rumah Anda, bisa disumbangkan di masjid atau di musola, boleh ya. Di sini bisa pesen. Kira-kira kalau yang seperti ini Pak, ini kayaknya enggak terlalu lama ya? Enggak terlalu lama ya? Paling nggak nyampe 1. Oke, pesen order gitu ya. Monggo silakan bisa datang di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di samping Catholic Center ya Pak. Kristiani Center. Oh, Kristiani Center, maaf tadi salah ya. Kristiani Center, Jalan Soekarno-Hatta, Kabupaten Kutai Timur. Ini ada pengrajin kayu bekas atau limbah diukir-ukir menjadi sesuatu yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi, luar biasa. Baik, yang lain kita akan melihat apa saja sih yang dihasilkan dari itu ya. Nah, bisa kita tunjukkan Pak. Nah, itu biar bisa melihat. Oke, yuk berdiri ya Pak. Oke.
Ini sejenis ikan apa ini, Pak? Ikan lumba-lumba. Lumba-lumba, mungkin pesut mahakam mungkin boleh dibilang ya. Yang pesut yang itu. Oh, itu pesut. Oh, ini bedanya ya. Di sini. Oke, ini lumba-lumba. Luar biasa. Ini juga utuh, Pak? Utuh ini, cuma kakinya yang patah ini belum disambung. Oh, Kayaknya utuh semua. Iya. Luar biasa. Ini proses pengerjaannya berapa lama? Ini berbulan-bulan ini, Pak. Ini lama ini. Berbulan-bulan ya. Soalnya bentuknya agak susah juga ini kan. Luar biasa, ini utuh, tuga utuh dari ini ketinggian kurang lebih sekitar ya 1,5 meter lah ya. 1,5 meter ke sana. Yang di atas bisa jadikan lumba-lumba, kakinya supaya bisa memiliki nilai seni tinggi. Di sini ada arwana. Arwana ya. Bukan bos yang di sana ya, arwana gitu ya. Siap. Oke, ini salah satunya. Ada juga yang lebih kecil lagi. Kita lihat. Wah. Kita lihat di sini. Wah. Ini tak angkat nggak apa-apa ya, Pak? Nggak apa-apa. Oh, wow. Nah, ini salah satunya ya. Namanya juga bekas ya. Iya. Nah, itu salah satu. Misalnya, oh ukurannya kurang lebih segini. Bisa jadi apa ya? Kalau tidak punya inspirasi, saya kira bingung juga jadi apa ini. Bingung jadi kayu bakar jadinya. Ini ikan pesut sebenarnya. Ceritanya ikan pesut. Ceritanya ikan pesut. Namun demikian pada saat sudah ada nilai seni tinggi, dibuatlah dari ini. Seret sampai di atas, tahu-tahu patah ininya. Ada sambungannya kemarin ceritanya ada. Oh, yaitu tiba-tiba mungkin ada beberapa kayu yang berlubang, keropos gitu ya, Pak. Oke. Yang ini jadi lubang. Nah, ini macam-macam sobat inspiratif ya. Nah ini artinya ini tidak sambungan. Ya. Ori dari ini. Ini arwana juga. Kira-kira berapa sekilo ini, Pak? Gimana ya? Ini arwana gitu, besar sekali, bisa ditaruh di ruang tamu, ruang keluarga, ya gitu. Ini tinggal proses pernis. Pernis ya, tinggal ngamplas sama pernis. Nah, ini ikon Kalimantan Timur nih. Ikan pesut juga ada di sini. Kapan dia terdampar di sini? Ya. Ini gara-gara Bapak ini bisa jadi ikan pesut semacam ini. Wah. Ini goyang ya, Pak? Enggak ya? Oke. Ikan pesut ada, ikan arwana ada. Ada apa lagi? Kita lihat di sampingnya. Teng. Burung rangkong. Ini juga identik sama Kalimantan ya. Nah, burung endemik Kalimantan. Ini ada burung rangkong. Wah, ini juga wah gimana gitu ya. Memang perlu kayak semacam imajinasi, kemudian inspirasi di sini ya. Kadang kan kita bingung, wah ini tunggak kayak gini mau jadi apa ya? Di tangan beliau ini bisa menjadi sesuatu yang kalau bilang nyata lah ya. Paruhnya ya mirip paruh. Ini ada apanya? Mahkotanya ini juga ada ya. Dan mirip juga. Luar biasa. Ini juga ada burung rangkong, tapi prosesnya masih belum jadi. Nah, ini burung rangkongnya belum jadi, sayapnya belum dibentuk dan lain sebagainya. Jadi kalau mau pesan order monggo silakan ya di sini. Masalah harga masih bisa nego lah. Bisa nego lah ya, Pak ya. Oke. Baik. Demikian hasil perbincangan kita dengan pengrajin patung atau pahat di Kabupaten Kutai Timur, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta, samping Gereja Kristiani Center. Jika pengen belajar monggo, mau pesan order monggo. Iya, mudah-mudahan perbincangan saya sekilas dengan Bapak bisa menjadi inspirasi untuk sobat inspiratif untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif di kedepannya di rumah masing-masing sesuai dengan keterampilan kita masing-masing. Masih banyak mungkin ya bahan-bahan yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah lah gitu ya. Bisa mengisi waktu luang yang kosong gitu. Daripada nganggur kan? Daripada nganggur, lihat tunggak berserakan, dibakar, nah, kita diambil.
tampil kita manfaatkan kan. Betul, luar biasa ya. 1, 2 juta, 3 juta. Tergantung kerumitan, besar ukuran. Harus juga kan. Bisa. Baik, demikian untuk wawancara kita atau tanya jawab kita dengan Bapak untuk bisa memberikan inspirasi buat sobat inspiratif yang ada di luar sana. Mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk kita bisa berbuat kegiatan positif sehingga bisa menghidupi rumah tangga. Wah, menambah ekonomi keluarga, kan gitu ya. Ya, bantu nggak kepake, bisa ini. Bantu juga. Tadi harganya kurang lebih sekitar 3-4 juta. Tapi jangan dilihat dari harganya, karena seorang pemerhati seni itu memang kelihatannya sih biasa saja, tapi dengan sentuhan seni itu bisa membuat harga bisa menjadi karena susah ya Pak, sebulan bisa kapalan itu ya. Mahal itu ya, keras gitu ya. Mungkin ada bahan-bahan lain selain ulin mungkin bisa ya Pak? Iya bisa, cuma kita paling pengennya yang ulin aja. Ulin aja. Di sini kan melimpah lah. Melimpah. Ciri khas Kalimantan kan kayunya kan kayu ulin. Baik, jangan lupa like, share dan subscribe channel sobat kanal inspiratif. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat kita bersama. Terima kasih dan terima kasih Bapak atas tunjangan ilmunya yang diberikan ya. Oke, mudah-mudahan sukses usahanya dan ke depan bisa masih banyak kreasi-kreasi lagi yang bisa diberikan. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan untuk perbincangan kita, hasil belusukan kita di tempat ukir-ukiran milik Bapak siapa tadi lupa ya? Dwi Yono, Pak Yono. Wah, Pak Yono di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di samping Kristiani Center. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita bersama untuk bisa membuat kegiatan-kegiatan yang positif di Kabupaten Kutai Timur. Masih banyak lagi yang bisa kita kulik. Tunggu video kami selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.